sekolah selaku mentor, ya, Ibu Kepala Sekolah selaku mentor, Ibu Haja Daeng Macinong SPD yang saya hormati, kemudian Bapak Ida Bagus Gede Putra Yasa selaku peserta yang sama kita banggakan. Baik, kita masuk pada sisi ketiga dari 10 yang direncanakan. Nah, sebelum saya persilakan kepada Pak Ida Bagus, saya ingin menyampaikan informasi tentang alokasi waktu. Penyelenggara menyiapkan waktu 45 menit, 10 menit pertama dimanfaatkan oleh peserta untuk penyajian, 10 menit kedua akan dimanfaatkan oleh Ibu Mentor untuk penguatan, mungkin juga klarifikasi dan lain sejenisnya. 25 menit terakhir akan dimanfaatkan oleh Bapak penguji untuk merasionalkan rancangan yang ada. Baik, untuk memaksimalkan pemanfaatan waktu, bersama-sama kita ikuti paparan rancangan aktualisasi dengan judul Peningkatan Minat Belajar Matematika melalui interaktif worksheet pada siswa kelas 8 SMP Negeri 10 Sigi. Ya. Untuk itu kepada Ida Bagus, disilakan. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin untuk share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi saya pada kegiatan seminar ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Muhammad Fadli SH MSI, selaku penguji saya dalam kegiatan rancangan ini. Yang saya hormati Ibu Hajah Daeng Macinong, selaku mentor sekaligus pimpinan di unit kerja saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Bahrun MSI, selaku coach dan pembimbing saya dalam penulisan rancangan aktualisasi. Dari pihak BKPSDM Kabupaten Sigi yang telah hadir, serta Bapak Fadli Kurniawan yang sudah hadir di tempat ini sebagai moderator. Baik, adapun judul dari rancangan aktualisasi saya yaitu peningkatan minat belajar matematika melalui interaktif worksheet pada siswa kelas 8 SMP Negeri 10 Sigi. Mohon maaf, saya perkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Ida Bagus Gede Putra Yasa, asal instansi dari SMP Negeri 10 Sigi dengan jabatan sebagai ahli pertama guru matematika dan NDH saya adalah 15. Baik, untuk mengawali seminar saya, yang pertama saya akan menguraikan tentang uraian tugas saya sebagai guru berdasarkan Permendiknas nomor 35 tahun 2010. Di sini ada 15 tugas sebagai guru. Dengan yang berwarna merah ini Bapak adalah yang terkait langsung dengan rancangan yang saya aktualisasikan. Untuk selanjutnya, saya jelaskan mengenai isu-isu terkait yang saya peroleh di tempat kerja saya. Nah, di sini ada 4 isu yang saya peroleh. Lalu isu ini kemudian saya analisis lagi Pak, karena dalam pelaksanaan habituasi yang waktunya hanya 1 bulan, tidak mungkin keempat isu ini bisa saya selesaikan semuanya, sehingga saya menggunakan analisis isu yaitu analisis ASTR, yaitu dari aktual, spesifik, transformasi, dan relevan, sehingga saya mendapatkan isu utama dengan nilai tertinggi berdasarkan kriteria yang telah saya buat. Itu adalah isu yang kedua, yaitu rendahnya minat siswa dalam belajar matematika. Nah, untuk menemukan gagasannya, maka isu ini kemudian saya analisis terlebih dahulu menggunakan sebuah alat analisis, yaitu saya menggunakan teknik analisis fishbone, di mana di sini saya mencari penyebab dari isu ini. Di sini saya mendapatkan 4 penyebabnya, dari segi materialnya, dari segi manusianya atau gurunya, kemudian dari segi suasana belajar dari rumah, dan dari segi metode. Sehingga ini yang mempengaruhi terhadap rendahnya minat siswa dalam belajar matematika. Yang saya khususkan di sini Pak adalah dalam masa pandemi COVID-19 melalui pembelajaran jarak jauh.
Nah, setelah saya mendapatkan analisis penyebab ini, Pak, kemudian saya melakukan analisis kembali sesuai yang saya sudah sampaikan tadi bahwa penyebab ini ada lumayan banyak dan tidak mungkin bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat selama 1 bulan habituasi. Maka saya menganalisis kembali menggunakan teknik analisis USG untuk menemukan penyebab yang paling dominan yang harus segera saya carikan solusinya. Nah, menggunakan teknik USG ini, kemudian saya mendapatkan bahwa penyebab utama itu adalah kurangnya inovasi yang dilakukan guru dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Lalu, atas penyebab ini kemudian saya mengambil sebuah gagasan, sebagaimana yang saya paparkan di sini, yaitu akan menggunakan interactive worksheet, yaitu sebuah lembar kerja interaktif yang bisa diakses siswa atau bisa digunakan secara bersama-sama dengan menggunakan daring, seperti itu Pak, secara online. Nah, dengan adanya gagasan ini saya berharap bahwa terjadi peningkatan minat siswa, khususnya minat belajar siswa di dalam belajar matematika di masa pandemi COVID-19. Nah, untuk mendukung gagasan saya ini, kemudian saya akan melakukan menerapkan interaktif worksheet ini dan didukung dengan kegiatan-kegiatan yang telah saya rancang dalam tabel rancangan saya. Ada 6 kegiatan yang akan saya lakukan, Pak. Yang pertama adalah kegiatan persiapan. Nah, di kegiatan persiapan ini terkait dengan manajemen ASN dan Whole of Government. Di sini untuk mendukung kegiatan persiapan saya melakukan 3 tahapan. Yang pertama adalah menyiapkan bahan konsultasi, di mana dalam penyiapan bahan konsultasi ini saya akan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi. Selanjutnya, pada tahapan berikutnya adalah konsultasi dengan mentor, dalam hal ini adalah Ibu Hajah Daeng Macinong selaku Kepala Sekolah. Saya juga akan mengaktualisasikan nilai dasar akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi. Berikutnya adalah diskusi dengan rekan guru. Di sini juga saya akan mengaktualisasikan nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi. Berikutnya, saya melakukan kegiatan yang kedua, Pak, yaitu pembuatan interaktif worksheet. Sebagai gagasan tadi, di sini saya akan tuangkan ke dalam tahapan-tahapan untuk mendukung kegiatan tersebut. Yang pertama adalah memilih platform interaktif worksheet-nya. Yang kedua adalah merancang modelnya. Yang ketiga, membuat interaktif worksheet. Dan yang keempat adalah menguji coba interaktif worksheet ini kepada guru matematika yang ada di sekolah lain untuk mendapatkan interaktif worksheet yang valid. Di dalam masing-masing tahapan kegiatan ini kemudian saya juga akan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi. Serta pada tahap keempat ini ada tambahan nasionalisme dan etika publik. Saya lanjut kepada kegiatan yang berikutnya, kegiatan yang ketiga. Nah, di kegiatan ketiga ini yang akan saya lakukan adalah pembuatan perangkat pembelajaran, bagaimana layaknya seorang guru membutuhkan sesuatu perangkat sebelum memulai pembelajaran. Kemudian saya tuangkan ke dalam 5 tahapan. Yang pertama adalah membuat rancangan pelaksana pembelajaran, yang kedua membuat bahan ajar, yang ketiga membuat soal evaluasi, yang keempat membuat kunci jawaban terhadap soal evaluasi tersebut, dan yang kelima adalah membuat angket minat belajar matematika. Di mana untuk masing-masing tahapan kegiatan ini saya juga akan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi. Saya lanjut kepada kegiatan yang keempat, saya akan melakukan sosialisasi interaktif worksheet. Nah, sosialisasi yang saya maksudkan adalah kepada siswa, jadi sebelum mereka mulai menggunakan, mereka harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana penggunaannya. Ini juga saya dukung dengan 4 tahapan yang saya lakukan, Pak, yaitu menyiapkan bahan sosialisasi, menyiapkan alat-alat sosialisasi, menyiapkan siswa, kemudian saya melakukan kegiatan sosialisasinya. Dengan nilai-nilai dasar ASN yang saya aktualisasikan, yaitu ada akuntabilitas, komitmen mutu, nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi. Lalu untuk tahap yang berikutnya, yaitu tahap yang kelima, kegiatan yang kelima, mohon maaf,
Kegiatan yang kelima itu adalah implementasi interaktif worksheet. Jadi pada implementasi ini saya akan menggunakan interaktif worksheet ini di dalam kegiatan pembelajaran berdasarkan rancangan pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat. Nah, untuk implementasi ini saya tuangkan ke dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah melaksanakan pembelajaran dengan mengintegrasikan interaktif worksheet-nya, kemudian melaksanakan penilaian juga menggunakan interaktif worksheet tersebut, dan yang terakhir adalah merekap nilai itu dari akun interaktif worksheet-nya. Dengan masing-masing nilai dasar ASN yang saya aktualisasikan adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Lalu yang terakhir Pak, untuk menunjang terlaksananya gagasan saya tersebut, yang kegiatan terakhir yang saya lakukan adalah melakukan evaluasi. Nah, evaluasi di sini nanti akan saya lakukan menggunakan angket, karena yang saya nilai adalah minat siswa. Minat dalam hal ini adalah bagaimana rasa senang siswa terhadap pembelajaran, ketertarikan siswa, keterlibatan siswa, serta keaktifan siswa dalam pembelajaran. Nah, di sini saya bagi menjadi 3 tahapan, yaitu membagikan angket, mengolah hasil angket minat belajar, dan melakukan refleksi. Kemudian di sini yang saya aktualisasikan adalah nilai-nilai dasar ASN sebagaimana yang saya tampilkan, ada akuntabilitas, komitmen mutu, etika publik, dan anti korupsi. Baik, secara singkat demikian Pak gambaran saya terhadap kegiatan rancangan yang akan saya lakukan. Untuk selanjutnya saya memohon kesediaan Bapak Muhammad Fadli untuk memberikan saran dan masukan terhadap rancangan saya sehingga bisa disempurnakan sebelum saya melakukan kegiatan habituasi. Terkata saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, makasih banyak Pak Ida. Pas 10 menit. Ibu Kepala Sekolah selaku mentor yang saya hormati, bersama-sama kita sudah simak paparan singkat dari Ida Bagus Gede Putra Yasa. Tadi sudah disampaikan ada beberapa isu, kemudian sudah disampaikan gagasan untuk menyelesaikan isu. Untuk itu dibutuhkan penguatan, mungkin juga klarifikasi dari Ibu selaku pemilik kewenangan yang sesungguhnya. Untuk itu 10 menit kedua ke depan ini saya serahkan kepada Ibu Kepala Sekolah selaku mentor. Silakan Ibu. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku mentor daripada Bapak Ida Bagus, ya, selaku ASN yang ikut Laskar ini, dengan melihat dan mendengar apa yang dipaparkan oleh Pak Ida Bagus tadi, ya saya sangat setuju sekali ya dengan adanya kegiatan tersebut, ya. Kegiatan mengenai terus terang saja Pak bahwa memang kegiatan di sekolah kami ini minat untuk mata pelajaran matematika sangat ya sesuai dengan masalah yang ditampilkan oleh Pak Bagus tadi memang sangat kurang, ya. Dengan adanya interaktif workshop ini, ya saya sangat mengharapkan sekali supaya anak-anak saya di SMP 10 bisa meningkat, ya terutama di dalam hal pendidikan di SMP 10 ini. Saya hanya menguatkan kepada Bapak bahwa memang ya guru saya ini ya seorang yang betul-betul yang sangat saya banggakan, ya. Setelah datang ke sekolah saya di SMP 10 sangat membanggakan karena dia betul-betul memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada kami selaku saya sebagai mentor dan juga teman-teman yang ada di lingkungan sekolah, ya terutama untuk untuk peserta didik, untuk kemajuan sekolah kami. Ya, saya rasa itu saja penguatan bagi saya dan saya mengharapkan Pak agar supaya Pak Ida Bagus ini dalam kegiatan ini betul-betul bagus, maksudnya sangat mampu dalam menjalankan apa yang ditampilkan, permasalahan yang ditampilkan pada saat ini. Ya, saya rasa itu saja yang penyampaian saya Pak. Saya akhiri sampai di sini saja dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu Kepala Sekolah selaku mentor sudah memberi penguatan.
Saya kira kalau pemilik kewenangan sudah demikian siap untuk mendukung, ya pertanyaan sekarang tinggal Pak Ida Bagus, mampukah mengimplementasikan janji yang ada? Ya. Karena kewenangan, sebagian kewenangan sudah diserahkan oleh Ibu Kepala Sekolah. Baik, namun pun demikian, kemungkinan masih ada hal-hal yang perlu dirasionalkan, ada hal yang perlu didalami secara khusus. Untuk itu 25 menit ke depan, saya serahkan kepada Pak Muhammad Fadli, SH, MSc, selaku penguji. Kepada Bapak dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak Coach, Pak Bahrul Lapute dan Ibu Mentor serta peserta Ida Bagus yang saya hormati. Saya pikir ini suatu ide gagasan yang baik, menemukan ide gagasannya juga dengan baik. Yang pertama untuk Pak Ida Bagus, tadi disebutkan rendahnya. Cara menilai rendahnya itu di kelas itu berapa, melihat dari apa? Apakah dari siswa yang senang belajar atau nilai siswa? Misalnya bahwa di kelas itu dari kelas 7, ya. Ini kelas 8 ya? Maaf, ya, kelas 8. Kelas 8. Misalnya kelas 8 itu memang cuma sekitar 20% atau 30%. Baik. Mohon izin Pak, saya bisa jawab Pak? Iya. Langsung aja. Jadi seperti ini Pak, sebelumnya selama saya melaksanakan tugas dari bulan Januari sampai sebelum pelaksanaan Latsar ini, itu kan kami sudah melakukan penilaian terhadap siswa dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh, Pak. Jadi di sekolah kami itu sistemnya adalah menggunakan pembelajaran luring, di mana polanya sebagaimana yang sudah saya jelaskan di dalam rancangan saya. Siswa datang ke sekolah untuk mengambil penugasan, lalu kembali ke sekolah dan kembali ke rumah untuk menyelesaikannya, lalu datang lagi ke sekolah seperti itu. Nah, saya melihatnya Pak, minat yang saya maksudkan di sini adalah tentang ketertarikan, tentang rasa senang, tentang keterlibatan siswa dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh tersebut di masa pandemi COVID-19. Itu yang pertama, indikatornya adalah persentase dari jumlah siswa yang mengambil soal tepat waktu dengan soal yang siswa yang mengembalikan tepat waktu. Oke, ya. Nah, yang kedua Pak, mohon izin sekali lagi Pak, dengan pola tipe pola jawaban siswa terhadap soal Pak. Nah, sebagaimana edaran dari Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa untuk saat pandemi COVID-19 tingkat pemahaman siswa itu memang agak menurun, Pak. Jadi sehingga isu saya yang pemahaman saya menggunakan brainstorming, saya dapatkan dia di urutan yang kedua. Karena memang bukan pemahaman yang kita inginkan dulu pada siswa di masa pandemi, tapi bagaimana mereka lebih berminat terhadap pembelajaran itu dulu, Pak. Jadi dari pola jawaban siswa itu saya mendapatkan ternyata polanya hanya monoton seperti itu, Pak. Jadi oleh karena itu saya berharap ini sebagai solusi supaya minat belajar mereka meningkat. Itu yang saya utamakan, Pak. Siap. Makasih, Pak. Nanti ya. Makasih, Pak. Hal itu nanti di latar belakangnya biasa nanti diberi penguatan sedikit. Baik, Pak. Baik, Pak. Selanjutnya mungkin lebih juga menjelaskan ke interaktif worksheet-nya. Iya, betul Pak. Nanti di tulisannya, worksheet adalah sebuah ini itu. Oh iya, baik Pak. Ya, kan nanti kalau yang lain yang membacakan nanti, tapi kalau karena ini umum nanti bahwa yang awam pun akan tahu, oh ini interaktif worksheet adalah sebuah ini. Iya. Namanya. Iya. Iya. Baik Pak. Selanjutnya mungkin, ya. Selanjutnya ke tahapan rancangan aktualisasi aja Pak Ida. Iya Pak. Baik. Ya. Ya. Ini diskusi dengan rekan guru ini, rekan guru sejawat atau semua? Iya Pak. Rekan guru sejawat Pak. Rekan guru di lingkungan SMP Negeri 10 Sigi. Ya. Oh ya. Oke. Rekan guru sejawat ini ya, sejawat matematika ya? Sejawat semua Pak. Jadi semua guru yang ada semua. iya semua Pak. Oh ya, harapannya bahwa guru yang lain juga mendorong.
Iya, betul Pak. Jadi Kak, saya berharap Iya. bahwa teman-teman guru yang lain juga akan memberikan dukungan terhadap apa yang saya akan lakukan. Seperti itu Pak. Ya, selanjutnya lanjut kegiatan selanjutnya. Next. Mohon maaf saya di ini ada. Iya Pak. Ya, bentar ya. Iya Pak. Silakan. Selanjutnya Pak, mohon maaf ini saya karena lagi di rumah juga jadi ada. Ya, tidak apa-apa. Iya Kan, Pak, ya. tidak apa-apa Pak. Iya. Selanjutnya ini memilih platform interaktif dengan merancang model interaktif. Ini saya pikir apakah kita platformnya sudah ada lalu dirancang ya Pak ya? Pak. Iya, kalau platformnya ada berbagai Pak. Platform interaktifnya ada beberapa Iya. beberapa platform Pak. Iya. Jadi saya akan memilih satu saja yang akan saya gunakan Pak. Oh iya. Ini ada salah satunya uji coba interaktif worksheet oleh guru matematika di sekolah lain. Iya, betul Pak. Iya. Ini bisa dijelaskan sedikit tahapan ini. Oh iya. Baik Pak, terima Apakah kasih. untuk melihat iya. Ya, baik, saya mohon izin untuk menjelaskan Pak mengenai uji coba interaktif worksheet oleh guru matematika di sekolah lain. Nah, ini yang saya maksudkan adalah interaktif worksheet yang sudah saya buat dengan perintah-perintah tertentu di dalamnya. Akan saya uji coba apakah sudah benar ketepatan terhadap perintah-perintah yang saya berikan, lalu bagaimana efisiensinya terhadap materi matematikanya, kemudian jenis-jenis variatif atau tidaknya terhadap pemilihan jenis pertanyaan yang saya lakukan di interaktif worksheet tersebut. Seperti itu Pak. Jadi di dalam interaktif worksheet, mohon maaf sebelumnya Pak, saya sampaikan bahwa di sini ada banyak varian yang bisa kita gunakan untuk mengetahui atau membelajarkan siswa. Bisa dengan bermain, misalkan menarik garis, menghubungkan satu dengan satu yang lainnya, dengan memilih, karena ini kan mengintegrasikan IT seperti itu Pak. Iya. Oh iya. Berarti kita melihat bahwa guru itu dicoba dulu ya, baru Iya, sebelum Pak. diterapkan. Iya, Kita saya memastikan untuk validnya interaktif worksheet ini Pak. Jadi siap digunakan atau tidak. Jangan sampai ada terjadi kesalahan dan segala sesuatunya. Jadi saya harus perlu uji coba dengan yang sama mata pelajarannya dengan saya seperti itu Pak. Oh ya, di sekolah guru lain ya. Guru matematika ya. Iya Pak, iya. Guru matematika. Iya. Berarti maksudnya ini bahwa di sekolah lain itu bahwa dia untuk mengetahui bahwa di sekolah guru lain itu bahwa akan berhasil itu seperti apa melihatnya nanti? Oh jadi saya apakah sudah pengalaman di sekolah? Iya, mohon maaf Pak. Jadi saya akan menguji coba perencanaan saya terhadap 3 guru Pak. Yang pertama adalah guru yang sudah biasa menggunakan di Kota Palu. Lalu ada guru yang di Sigi juga Pak, guru yang SMP, dan 1 guru juga dari yang jenjangnya jenjang SMA. Seperti itu perencanaan saya Pak. Jadi ada variasi terhadap ada pembeda, dan masing-masing guru nanti akan saya mintai saran dan masukan terhadap apa yang telah saya buat. Seperti itu Pak. Perencanaan saya seperti itu. Ya. Sedikit saya mungkin agak kembali. Ya, jadi ini ketika memilih platform dengan merancang model di latar belakang mungkin akan penguatan bahwa kenapa anak-anak itu rendah minatnya. Oh, iya. Apakah mereka misalnya juga ada hubungan, maksudnya ada faktor eksternal di rumah bahwa mereka selain itu bekerja terhadap misalnya ikut bekerja dengan orang tuanya, jadi waktunya dia tidak ada, atau waktunya kurang, atau dia terlibat biasanya seperti itu. Mungkin bisa sedikit juga ditambahkan di situ bahwa ada kondisi-kondisi sosial yang Bapak lihat di masyarakat
sehingga anak-anak ini mungkin lebih cenderung misalnya lebih menyukai pelajaran lain daripada pelajaran matematika di urusan di sosial. Itu bisa saya pikir itu bisa dilihat juga ya, Iya, Pak Ida. Baik, Pak. Iya, terima kasih, bisa. Pak. Kan ada bakat. Kan ada Iya, anak-anak itu dia punya bakat. Iya, Pak. Dia sekolah memang ini suka matematika. Tapi ada anak-anak yang dia harus didorong. Nah, tapi dia sebenarnya bisa punya misal matematika, tapi ada hal lain di urusan sosial. Mungkin juga itu bisa juga menjadi ini, karena nanti di platform interaktif itu juga ini kan dimasukkan. Baik, Pak. Bukan cuma soal senang, tapi kita menyelesaikan melihat apa kondisi sosial. Siap. Sampai dia misalnya kenapa tidak minat, ada mungkin seperti itu. Misalnya bisa dipahami itu bisa Iya. Bisa kita sepakat, artinya dia dimasukkan beberapa hal. Iya, Berapa Pak, hal? Ida? Iya, baik, Pak. Berarti Iya. dari tinjauan sosialnya, Pak, ya? Dari tinjauan. Iya, tinjauan sosial. Iya. Ya, Mohon maaf, Pak. Sebelumnya karena minat Iya. yang di sini saya ambil dari indikator itu tadi yang seperti saya jelaskan, Pak. Ada ketertarikan, Iya. ada rasa senang, ada keterlibatan, ada iya. perhatian. Iya. Jadi saya tambahkan sosialnya berarti, Pak, ya. Mohon maaf, Pak. Iya, biar jangan terlalu nanti menambahkan, soalnya waktunya juga tidak banyak. Oh iya. Ada beberapa hal saja yang Iya, sosial sedikit. Itu saya pikir dengan pengamatan langsung Pak Ida bisa dapati itu. Iya. Baik, Oke? Pak. Siap. Baik, Pak. Dan ya, selanjutnya interaktif, kegiatan selanjutnya 3. Ini, Pak, pembuatan perangkat pembelajaran. Ini membuat soal evaluasi itu nanti di tahapan ini. Tadi dibuat interaktifnya, di sini dibuat sosialisasinya, tahapan evaluasi ya, Pak ya. Iya, tahapan pembuatan perangkatnya, Pak. Jadi saya siapkan dulu perangkatnya, kemudian saya implementasikan. Seperti itu perencanaan saya, Pak. Oke. Karena di sini ada membuat angket minat belajar matematika. Sini ada angket sini. Yang Bapak tulis ini kan membuat angket. Iya, betul, Nah, Pak. jadi mungkin nanti ya dituangkan dari beberapa kondisi tadi. Iya, siap, Selanjutnya, Pak. Iya. kegiatan 4, ya. Nah, ini apa supaya tidak kita bisa, kalau sepakat ya, Iya, kita Pak. gabung saja menyiapkan bahan sosialisasi dengan alat sosialisasi. Oh, begitu, Pak. Baik, mohon maaf, Pak. Apakah bahan sosialisasi? Iya. Alat sosialisasi. Iya, mohon maaf sebelumnya, Pak. Iya, bahan. Ya, ini saya boleh juga, Pak. Ini kalau saya kemarin maksudkan bahwa menyiapkan bahan ini saya harus mencari dulu, membuat sesuatu dulu. Makanya harinya saya buat hari yang berbeda, Pak, dengan hari penyiapan alat. Kalau penyiapan alat sosialisasi yang saya maksudkan di sini menyiapkan perangkat kerasnya, Pak, seperti infokusnya, kesiapan seperti itu, Pak. Mohon maaf kalau memang saya ini Siap, digabung. Silakan, tidak. Ada soal. Ya, Pak. Saya melihatnya, tapi tidak masalah. Kita tetap saja ke ini karena memang ternyata bahan yang dimaksud itu beda dengan alat yang dimaksudnya beda. Tidak apa-apa. Ya. Lanjut selanjutnya. Pak Ida, Iya, Pak. tadinya kan berarti ada nanti hasil evaluasi bahwa bisa dihasilkan minatnya itu nanti terlihat dia naik. Iya, Pak. Ya. Melalui angket, Pak, saya sampaikan. Karena minat pengukurnya adalah angket belajar, Pak. Kecuali saya ambil kalau hasil belajar, maka yang saya gunakan adalah nilai siswa. Tetapi karena saya menggunakan minat, berarti saya ukur hanya menggunakan angket belajar. Seperti itu, Pak. Iya. Ya, saya pikir ini terima kasih. Selanjutnya kegiatan selesai ya. Ya, dan di sini evaluasi, Pak, yang saya maksudkan adalah mengevaluasi terhadap menggunakan angket yang didapatkan. Jadi dengan standar penetapan berapa persen pencapaian di angket tersebut siswa dikatakan minatnya tinggi terhadap pembelajaran. Seperti itu, Pak. Jadi angket nanti akan saya analisis, scoring angket tersebut saya analisis, kemudian
saya simpulkan berdasarkan panduan yang sudah ada saya dapatkan referensi bahwa ada sekian persen hasil dari angket, maka dikatakan siswa memiliki minat yang tinggi. Seperti itu, Pak. Kalau sekian persen, misalkan rendah. Jadi ada alat ukur yang saya sudah cari referensinya, Pak. Ya, berarti salah satu hasilnya nanti itu juga ada suatu rekomendasi terhadap anak, misalnya minat-minat yang berapa rendah minatnya itu untuk meningkatkan. Iya, Pak. Nanti juga akan diinikan ke ini. Ya, saya pikir ini hal baik karena nanti ketika kita ketahui dan kita bisa minat, kita akan bisa mendorong di wilayah-wilayah mana saja. Nah, mungkin nanti itu saja, Pak Ida, bahwa nanti tingkat untuk mendorong anak-anak yang dalam hasil angket nanti itu dilaksanakan. Baik, Pak. Ya, mungkin itu saja dari saya. Pak, saya kembalikan ke Pak Coach, Pak Bahrun. Terima kasih banyak, Pak atas saran dan masukannya, Pak. Baik, makasih banyak Pak Muhammad Fadli selaku penguji. Pak Ida, ada beberapa catatan yang saya ingin tunjukkan untuk ditindaklanjuti. Siap, Pak. Yang pertama, yang dijanjikan ini interaktif worksheet. Jadi mulai dipikirkan kira-kira bukti fisik apa yang bisa dikedepankan nanti untuk meyakinkan penguji bahwa yang dijanjikan hari ini sudah dilaksanakan di lapangan. Pikirkan mungkin video atau apa ya yang bisa meyakinkan kami semua bahwa benar ini dilaksanakan. Itu satu. Yang kedua, nanti dicarikan posisinya indikator yang Bapak jelaskan panjang lebar tadi itu coba dimuat. Kemungkinannya itu bisa masuk di pendahuluan, nanti ditambah di kemungkinan yang pertama di gambaran singkat kinerja. Ketika bicara kinerja pelayanan pembelajaran matematika itu ya sebutlah indikator yang ingin diukur itu dikaitkan dengan minat. Baik, Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, dibuatkan juga batasan operasional atau penjelasan deskriptif tentang interaktif worksheet. Apa sebenarnya itu? Makhluk apa ini? Jadi perlu ada batasan-batasan jelas di sana, sehingga dari awal pembaca sudah terpetakan, sudah alur berpikirnya sudah kita sudah skopnya kita batasi memang sudah. Ini laporan ini berbicara sekitar ini. Ya. Kemudian ini ada satu tambahan dari penguji juga tentang nilai faktor-faktor lain ya di luar sekolah. Mungkin faktor-faktor sosial, mungkin peran orang tua, mungkin sistem nilai. Ini bukan diteliti, hanya pengamatan saja yang bersifat lokalage di sekitar sekolah ya. Kenapa ini minat belajarnya orang? Meskipun dari awal kita tahu bahwa matematika itu di mana-mana menjadi momok biasanya, Pak. Tidak tahulah kalau orang memang eksat, malah dia hobi. Saya kepalanya kalau cara matematika. Nah kalau saya ini kalau matematika ya sudah. Lain-lain juga pikirnya orang baik. Tapi ini sarannya penguji bagus ini supaya ada informasi kepada orang membaca ini bahwa matematika ini juga dipengaruhi kebiasaan di sekitar sekolah. Lokat late walaupun itu bukan hasil penelitian. Saya kira itu catatan penting dari penguji untuk ditindaklanjuti segera dan menjadi bahan evaluasi bersama pada seminar akhir. Oke. Ibu Kepala Sekolah selaku mentor, karena waktu kita terbatas, saya tidak mengembalikan lagi kepada Ibu. Iya, Pak. Masih ada 7 orang yang antri di belakang. Sekali lagi, makasih banyak Ibu Mentor sudah datang berbagi bersama kami di tengah. Iya, sama-sama Pak. Iya. Terima kasih Pak Muhammad Fadli, SH, MSc, selaku penguji. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Fadil, host. Iya. Ya. Siap. Terima kasih Pak Bahrun, Pak Kabit, sebagai selaku coach dan penguji. Terima kasih Pak Bagus. Dan saya ucapkan juga terima kasih pada Ibu Mentor, Ibu Haji Daeng Macinong SPD, telah menyempatkan diri hadir pada ujian kali ini. Kalau ujian telah selesai, mungkin Ibu Mentor, saya persilakan untuk meninggalkan Zoom. Sudah boleh meninggalkan. Terima kasih Ibu. Ya, sebelum saya tinggalkan, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pantas saya keluarkan tadi. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya.
Kalau begitu Pak Ida Bagus, saya kembalikan ke ruang main sisanya. Baik Pak.